Sobat Rehat khususnya. Kembali lagi bersama aku Alexandra. Aku Angelia. Aku Yeskiel. Aku Caroline. Kembali lagi ke konten hashtag kok bisa sih. Nah, di konten kali ini kita akan melakukan mini talk show dan mini question and answer ya Sobat Rehat. Nah, untuk mini talk show-nya kita akan mengundang seorang finalis Miss Indonesia Kalimantan Timur 2020. Langsung aja kita panggil Kak Audrey Sugito. Tepuk tangan yang meriah teman-teman. Halo Sobat Rehat. Oke, karena Kak Audrey-nya udah datang ya Sobat Rehat, jadi langsung aja kita mulai pertanyaannya yang pertama dari Angelia. Langsung Angel. Terima kasih Virgi. Jadi aku penasaran nih Kak Audrey, bisa ceritain secara singkat gitu nggak sih gimana awal mula Kak Audrey tuh bisa masuk ke Miss Indonesia? Oke, thank you Angelia. Sebenarnya dari kecil tuh udah impian aku ya untuk join beauty pageant, dan akhirnya di tahun 2020 ini aku memberanikan diri untuk nyoba, walaupun awalnya karena kebetulan. Jadi aku lagi ke toilet dan ketemu sama ibu dosen nih lagi ngobrol, terus dia nanya, Audrey kamu mau ikut audisi Miss Indonesia nggak? Terus aku kayak, Bu, nggak salah Bu, kayaknya saya nggak pantas deh Bu, masih banyak yang jauh lebih berpotensi dibanding saya gitu. Jadi saya orangnya nggak percaya diri gitu loh. Terus akhirnya ibunya bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu pikirin dulu aja. Cuman aku mikir kesempatan kan nggak datang 2 kali gitu ya. Jadi dibanding kita nggak nyoba sama sekali, kenapa enggak gitu. Jadi akhirnya aku pun dengan modal nekat aku ikut audisi Miss Indonesia tahun 2020. Oke, lanjut aja ke Kiel. Hai Kak Audrey, jadi aku punya pertanyaan nih. Apa aja struggle Kak Audrey sebelum Kak Audrey masuk Miss Indonesia dan sudah masuk Miss Indonesia? Terima kasih. Kalau ngomongin struggle sebelum aku ikut Miss Indonesia, sebenarnya struggle paling besar yang aku rasain itu ketika udah deket hari H mau karantina. Karena pas udah sekitar H-3 gitu, pressure-nya tuh gede banget sih yang aku rasain. Karena kan kebetulan aku tuh representatif doang ya dari Kalimantan Timur. Jadi aku udah mikir nih, aduh persiapan aku mateng gak ya gitu loh. Karena emang saat itu juga gak bisa berkunjung ke sana gitu ya. Jadi emang ilmu yang aku cari tuh ya yang ada di internet doang gitu loh. Dan aku udah mikir nih kayak, aduh kalau aku jadi finalis yang paling kurang di antara yang lain tuh gimana gitu kan. Jadi memang pikiran-pikiran negatif tuh udah sempet ada gitu sebelum aku akhirnya karantina. Terus kalau ngomongin saat aku mengikuti ajang Miss Indonesia itu, pertama itu yang aku rasain insecure banget. Karena pas dateng pertama kali ketemu sama 33 perempuan cantik, itu aku udah kayak, oh my god, udah cantik terus kelihatannya yang kayak pinter-pinter semua gitu loh. Itu sih udah langsung, aduh, apalah daya gitu kan. Terus di sana juga dilatih buat berani untuk public speaking gitu di depan orang-orang yang kita nggak kenal gitu, khususnya para petinggi yang kayak kalau kita salah tuh udah kayak, aduh, malu banget lah pastinya gitu. Terus diajarin buat catwalk, di mana itu juga jadi penilaian, dan intinya di sana itu sebenarnya gimana caranya aku melawan rasa takut di diri aku sendiri gitu ya. Dan yang awalnya nggak percaya diri atau kayak aku banding-bandingin aku sama finalis lain tuh, aku berusaha untuk buang pikiran itu jauh-jauh. Oke, udah 2 pertanyaan ya. Ini pertanyaan terakhir dari Caroline. Oke, boleh Caroline. Tadi kan Kak Audrey sendiri udah bilang kalau Kak Audrey ngerasain pressure, struggle, insecure. Menurut Kak Audrey, gimana sih cara Kak Audrey menghadapi itu? Pertanyaan yang bagus banget ya. Aku sendiri sih sebenarnya kalau ditanya menghadapi insecure gimana, aku masih sangat berjuang ya, sekarang pun gitu loh. Karena kalau manusia nggak ada insecure itu bohong guys, bohong Sobat Rehat gitu loh. Cuman hal pertama yang akhirnya aku lakuin itu, aku menanamkan buat buang jauh-jauh pikiran bandingin diri aku dengan orang lain. Karena ya kita dikasih seperti ini sama Tuhan tuh ya emang berarti kita udah spesial gitu loh. Kita ya kita gitu, jangan selalu banding-bandingin kita sama orang lain gitu. Karena kalau kita banding-bandingin gak akan ngerasa cukup, dan malah kita ngerasa kayak kita selalu di bawah mereka gitu loh. Baik dari segi penampilan ya, ataupun kelebihan yang kita punya. Dan kadang pun aku juga pernah merasa insecure sama kekurangan yang aku punya gitu. Jadi self-love itu penting, Sobat Rehat.
Oke, untuk mini talk show-nya udah ada 3 pertanyaan yang udah dijawab sama Kak Audrey ya. Nah, tapi belum selesai nih Sobat Rehat ya. Karena kita akan memasuki sesi mini question and answer nih. Aku dan teman-temanku udah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari Sobat Rehat. Jadi langsung aja ya kepada Angelia, dipersilakan untuk membacakan. Jadi pertanyaan pertama itu yaitu 3 orang dari pertanyaan sobat-sobat Rehat yang sudah aku rangkum mengenai insecure. Jadi mereka ini kalau lagi ketemu sama orang lain selalu merasa insecure karena penampilannya, terus merasa penampilan orang lain tuh lebih bagus dari mereka. Dan juga mereka kalau lagi ketemu sama orang lain tuh selalu dibanding-banding gitu penampilannya. Nah, gimana sih cara dari Kak Audrey dan tips-tips supaya Sobat Rehat itu mereka nggak insecure dan selalu merasa pede akan penampilannya? Oke, ini pertanyaan yang sangat related buat aku ya secara pribadi. Karena aku sendiri juga sebenarnya termasuk salah satu orang di keluarga yang punya kulitnya rada gelap gitu ya jika dibandingkan keluarga aku yang lain. Jadi kalau ngomong dibanding-bandingin emang aku pun pernah merasakan fase di mana kayak kalau lagi ngumpul nih bareng keluarga kayak aduh gue nggak pede gitu loh. Karena ya gue berbeda gitu loh. Jadi kayak kadang pikiran-pikiran yang kayak gitu akhirnya bikin beban gitu buat aku sendiri. Dan mungkin balik lagi sih seperti yang tadi aku udah sharing di depan, ingat aja gitu kalau Tuhan tuh kasih kita yang seperti ini tuh kita tuh berarti spesial gitu. Gak ada yang bisa bilang diri kita itu jelek atau diri kita tuh jauh lebih kurang dibandingkan orang lain tuh gak ada. Jadi yakin aja sama kelebihan dan kekurangan yang kalian punya itu justru jadiin itu motivasi buat kalian lebih baik. Aku sendiri lebih dengerin orang yang kasih aku saran, bukan cuma ngekritik aku gitu. Jadi untuk sesi mini talk show dan mini question and answer-nya sudah selesai. Nah, dikarenakan ada keterbatasan waktu, jadi cukup sampai sini dulu mini talk show dan mini question and answer-nya. Nah, intinya teman-teman dari yang sudah Kak Audrey sampaikan, intinya tuh kita harus ada self-control, self-confidence, dan pastikan kalian itu punya kerabat dekat yang jika kalian itu lagi mengalami kesulitan atau kendala dalam diri itu, kalian bisa cerita gitu. Mereka adalah orang yang paling kalian percaya gitu. Jadi perlu banget yang namanya adanya relasi antar teman yang baik gitu. Oke, jadi terima kasih untuk Kak Audrey Sugito yang sudah meluangkan waktunya di sesi mini talk show dan mini question and answer-nya ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Audrey itu bisa bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini serta Sobat Rehat yang menonton. Oke, jadi aku, Angelia, Yeskia, dan Caroline pamit undur diri dulu. Terima kasih Sobat Rehat. Dadah. Terima kasih Kak Audrey. Terima kasih Kak Audrey. Yeskia, Angelia, dan Kak Audrey.